Oke, terima kasih Pak Ivan. Sebelum saya bicara dan sebelum saya berikan kepada Pak Eka, kasihan Kak Ciput ini karena sinyalnya kurang bagus. Mudah-mudahan kita berikan kesempatan dulu untuk berbicara. Silakan Kak Ciput. Iya, terima kasih. Shalom ya. Dan Halo. selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pak Eka, ketemu lagi Pak Eka. Pak Ivan dan Dek Gea ya. Pak Damai Kasih tadi juga saudaraku yang ada di live chat. Mungkin saya sebelum Bu sedikit Ciput iya, ngomong, Pak. saya ingin bertanya. Bu Ciput dekat Apa dengan itu? salib? Dekat dengan salib? Dekat dengan salib? Dekat dengan salib, Pak. Iya. Oke. Mohon maaf ya, kepala Yesus ngadep ke kiri atau ke kanan ya? Ke kanan. Oke. Punya Pak Ivan ngadep kemana? Pak Ivan? Atau Pak Gea menghadap kemana? Salibnya. Ke kanan, Pak. Ke kanan atau ke kiri? Saya di ruangan, saya di ruangan jadi ya. Oke, ya. Jadi di dalam sebelum Bu Ciput, saya mohon izin. Waduh, Bu Ciput hilang lagi ya. Gini, saya mohon izin. Saya tidak membantah perkataan Damai Kasih, cuma di dalam telaah di dalam sendiri si Mel Gibson pada saat membuat Passion of Christ, ya. Dia ke Vatikan, dia buka buku di dalam sendiri, literatur di Vatikan, ya, bahwa yang Dismas yang dibawa Yesus ke surga, ya, dan di satunya adalah Gestas, yaitu penjahat, ya, itu sendiri kalau di Alkitab dikatakan kan di kanan, ya, di kanan. Kenapa? Karena domba berada di sebelah kanan, kambing ada di sebelah kiri, ya, itu di dalam yang mengawalin penyalipan. Yang di kanan itu sendiri sesuai dengan domba naik ke surga, ya, diajak oleh Tuhan Yesus ke Taman Firdaus, yaitu si Dismas. Makanya secara logika pada saat Yesus di Eli Eli lama sabachthani, ya, mengembuskan napas terakhir, itu kan setelah juga selesai dia berbicara dengan si Dismas, ya, Dismas. Jadi kalau dia selesai bicara kan berarti kan di dalam sekarang di dalam ini pada saat Yesus meninggal, ya, Yesus meninggal pasti di dalam kepalanya tidak menoleh ke si penjahat yang diajak ke surga itu, ya. Saya nggak membantah Pak Damai Kasih, saya membantah di dalam sendiri ingin menyelidikin apakah yang akan dikatakan oleh Mel Gibson itu benar. Yesus itu sebelah menghadap bicara dengan penjahat itu di sebelah kiri. Maka di dalamnya tolong ya, karena tadi itu saya pun melihat salib saya, ya, itu nolehnya ke sebelah kanan. Kalau Bu Ciput juga menoleh sebelah kanan, saya yakin punya Bapak juga noleh sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Ya, terima kasih Bu Ciput, silakan. Ya, silakan Bu Ciput. Ya, keluar lagi. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu, oke, mungkin nanti saya akan tanggapi yang dibicarakan Pak Eka, tetapi saya kira topik kita fokus dulu. Saya kembali ke awal, ya. Di video tadi, Bapak Ibu, Pak Yosua Tewu mengatakan kepada Pak Samuel Siaan, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mendirikan gereja dan tidak mendirikan agama. Oke, ini adalah ucapan-ucapan yang menurut saya sangat cacat logika. Mohon maaf ini kata-kata saya, cacat logika. Oke, kenapa cacat logika, Bapak Ibu? Mereka tidak membaca dalam Matius 16 ayat 3-20. Nah, saya mau tunjukkan di sini bahwa Yesus itu mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus. Jangan berkata tidak mendirikan gereja, kecuali Bapak membaca terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Anda tidak menemukan kata church di situ. Tetapi saya membaca dari terjemahan The Gideon International, ya. Oke, saya bacakan bahasa Inggrisnya di ayat oke, ini untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan Yesus tidak mendirikan gereja dan agama itu cacat logika, ya. Oke, saya akan bacakan di dalam Matius 16 ayat 13-20. Tetapi saya tidak baca bahasa Indonesianya, tapi nanti saya akan bacakan sih, tetapi saya isinya dulu ya.
Di ayat di ayat 18 ya, Matius 16 ayat 18, bahasa Indonesianya begini Bapak Ibu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, di sini ngomong jemaat. Oke, ini terjemahan bahasa Indonesia, tetapi coba terjemahan bahasa Inggris. Saya baca. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Perhatikan terjemahan dari yang punya saudara kita Protestan, The Gideon International. Ya, dikatakan church. Oke, yang didirikan itu church. Oke, jadi Yesus itu mendirikan gereja. Kalau kita harus jujur, Yesus itu justru tidak membuat buku loh. Kalau kita harus jujur, Yesus itu tidak menulis Injil loh. Ya, Yesus itu tidak memerintahkan menulis kisah hidupnya loh. Kalau harus kita jujur. Tapi yang didirikan oleh Yesus pertama-tama adalah gereja. Ya, church. Entah diterjemahkan di bahasa Indonesia jadi berubah, Yunani pun tidak di situ tidak tertulis jemaat karena di pengertiannya kita coba lihat. Ya. Dan aku berkata kepadamu, kau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini yang dibicarakan bukan hanya soal manusianya, ya, tapi eklesianya, gerejanya, gereja, church, ya, church dalam, ya, bukan hanya jemaat yang dibicarakan, tapi mendirikan salah satu, ya, gereja. Disinilah fondasinya. Nah, Bapak Joshua Tewu, Anda kan doktor di bidang teologi. Bapak pasti tahu bahasa Yunani, ya, atau bahasa Latin paling tidak, eklesia. Dalam terjemahan bahasa Latin disebut eklesia. Nah, kalau eklesia ini artinya dalam arti sesungguhnya gereja dalam arti tubuh gereja, organisasi gereja, lah terus Bapak ini membantah kitab suci dong. Kalau mengatakan Yesus tidak mendirikan gereja. Apakah pengikutnya Bapak Joshua Tewu meyakini bahwa Yesus itu tidak mendirikan gereja? Wah, lucu sekali. Berarti yang mendirikan gereja itu siapa? Berarti Pak Joshua Tewu yang benar. Bapak mendirikan gereja menurut kehendaknya sendiri. Bukan Yesus yang mendirikan, berarti Pak Joshua Tewu. Makanya ada aliran Wanes. Ya kan? Nah, dari sinilah diberikan kekuasaan atau suatu tugas kepada Santo Petrus yang kita bisa baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 21. Di situ 3 kali Yesus bertanya, "Wahai engkau Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Rasul Petrus mengatakan, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu apa yang dikatakan Yesus 3 kali juga? Perhatikan, kata 3 ini mempunyai makna yang dalam perjanjian baru dan juga dalam perjanjian lama. Nah, apa kata Petrus? Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Apa kata-kata akhir Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku, sampai 3 kali. Hanya kepada Petrus dikatakan itu. Mengapa? Karena Petruslah itu ketua dari semua para rasul, atau bahasa dari Pak Ivan tadi sudah dikatakan. Ya, saya tidak pakai bahasa itu supaya mudah dimengerti. Rasul Petrus itu ketuanya para rasul. Itu artinya sampai sekarang, kalau Paus itu adalah penerus Rasul Petrus, yang lain itu adalah uskup-uskup yang mengakui Paus sebagai ketuanya. Nah, sekarang kan yang tidak mengaku itulah yang mengatakan diri tadi mencela-mencela ke sana kemari. Ya. Jadi artinya apa? Yesus itu mendirikan gereja. Entah kemudian disebut sebagai agama, ya terminologi agama kan jelas, Pak Joshua Tewu. Ya kan? Terminologi agama itu ya tidak kacau artinya. Dengan adanya gereja, ya, dengan adanya gereja dan disebut sebagai gereja itu sebagai lembaga agama, ya jelas dong. Agama itu supaya tidak kacau, tidak berantakan dari kata A dan gama, ya kan? Jelas di situ. Jadi Bapak Joshua Tewu itu ketika membantah bahwa Yesus mendirikan gereja,
Anda sudah mengatakan bahwa Yesus itu memang tidak mendirikan gereja. Padahal kitab suci menyatakan mendirikan gereja. Baca bahasa Yunaninya, baca terjemahannya yang lain. Jangan hanya bahasa Indonesianya. Karena padanan-padanan kata di bahasa Indonesia ketika diterjemahkan itu banyak yang tidak cocok. Ya. Termasuk dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 9. Di situ kan seluruh jemaat ditulis. Tapi bahasa Yunaninya bukan begitu. Kata holos bahasa Yunaninya atau katolikos. Nah, makanya padanan-padanan itulah yang tidak kita temukan. Sama seperti saya katakan tadi, kata am, ya, kata am. Am itu dalam rasuli teman-teman Protestan. Kata am itu ya sama dengan Katolik artinya. Ya, gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Ketika Martin Luther reformasi itu diubah jadi am. Jadi ini bukan saya mau menyalahkan, tetapi saya mau melihat bahwa terjemahan-terjemahan ini banyak yang kurang pas. Maka kita harus membandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain. Nah, itulah bantahan saya terhadap Pak Yosua Tewu yang mengatakan Yesus tidak mendirikan gereja atau lembaga agama. Jelas itu suatu pembodohan Pak Yosua Tewu. Dan Anda membantah kitab suci. Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini jelas otoritas yang diberikan kepada Rasul Petrus. Makanya tidak heran. Tadi di dalam kisah yang saya ceritakan, para uskup dari Smyrna itu datang ke Roma, Pak Yosua Tewu. Karena kata-kata Yesus ini. Karena yang di Roma itu penerusnya Petrus. Apa kurang jelas penjelasan saya, Pak Yosua Tewu? Kalau kurang jelas nanti kita diskusi. Ya.